Inilah Businessman Opinion Mitra Bisnis. Pemerintah dan DPR akan membahas RUU Omnibus Law Kesehatan yang salah satu isinya, surat tanda registrasi atau STR bisa berlaku seumur hidup, gratis dan bisa mengurusnya secara online, tidak seperti sekarang ini yang harus dievaluasi setiap 5 tahun sekali dan ada biayanya. Selain itu, di dalam RUU itu surat izin praktek SIP meski tetap harus diperpanjang 5 tahun sekali, namun tidak harus ada rekomendasi dari organisasi profesi seperti ID, sehingga tanpa keluar biaya dan bisa juga dilakukan online. Namun ini menolak RUU itu karena dinilai terlalu meliberalisasi dan terlalu membebaskan layanan kesehatan dan dapat menimbulkan resiko ke masyarakat. Apa komentar Anda? Silakan di 633-9160, 633-9160. Kalau saya boleh kasih pendapat Jokowi ya, kalau misalnya ada dokter atau apa yang bisa membantu banyak masyarakat sehat ya, kayak dokter Terawan tuh, terapi cuci otaknya ya, bukan hanya di Indonesia, di Malaysia segala juga diakui. Biarkanlah Pak Dokter Terawan menyiapkan sistem itu kalau memang bisa membantu. Dan sebaliknya, kalau ada dokter yang nggak becus gitu ya, bikin pasien celaka, dia lumpuh, disuntik atau buta, tolonglah Pak Jokowi tegas gitu ya, dicabut izinnya. Bahkan kalau memang itu dilakukan dengan sengaja, dihukum mati kayak si Sambo itu, supaya jadi dokter-dokter lain nggak berani gitu Bu. Jadi jangan semuanya tuh tergantung ini. Kan Pak Presiden punya kuasa juga. Nah, karena kayak di Indonesia ini kasihan sekali ya, banyak dokter-dokter tuh udah bikin orang lumpuh, buta, segala macem, itu masih izin prakteknya masih boleh gitu, kan kasihan. Begitu pula juga BPOM tuh, yang kata orang sakit ginjal sampai 500 orang mati itu. Di negara lain tuh, Uzbekistan, kalau ada kasus jangan sampai 500 orang, 1-2 orang aja dipecat. Siapapun yang nggak becus atau nggak benar dipecat gitu ya. Tapi kalau yang bisa membantu kesehatan masyarakat dengan lebih baik, walaupun lulusan luar negeri atau apapun gitu ya, kayak Pak Dokter Terawan itu di-push gitu ya, supaya Indonesia bisa maju dan pelayanan kesehatan lebih baik dan lebih murah, sejahtera gitu aja. Makasih. Kalau Indonesia kan dulu banyak instansi yang isap darah, ya nggak? Udah bubarin aja. ID kan bukan ikatan dokter, isap darah Indonesia. Ya bubarin aja, daripada rakyat banyak susah, banyak pengemis, yang kaya sangat mati kaya, gelandangan banyak di mana-mana. Udah bubarin aja, gitu aja kok repot. Saya sih mendukung ya undang-undang Omnibus Law Kesehatan. Iya, cuman saya harapkan semoga undang-undang ini tidak hanya semata mengatur masalah izin semata, tapi juga bisa menjadi transformasi di sektor kesehatan dari hulu sampai dengan hilir. Dan kalau saya rasa juga sudah tepat ya, kalau surat izin praktek dan lain-lain itu dikembalikan wewenangnya kepada negara. Saya rasa sudah tepat itu. Karena namanya organisasi profesi ya, semacam ini seharusnya itu hanya sekedar membantu negara dalam menjaga kualitas dokter, dalam membantu pengembangan inovasi di dunia kedokteran untuk kemajuan kedokteran di Indonesia. Namanya aja Ikatan Dokter Indonesia, ya kan ya gitu. Jadi seharusnya memang wewenang itu adanya di negara. Jadi sekarang dikembalikan ke negara, saya rasa sudah tepat, ya kan gitu. Jadi kedepannya itu kalau seandainya ID masih ada, saya harapkan untuk ID itu bisa bersinergi dengan pemerintah ya. Karena kan masalah kesehatan ini juga masalah negara ya. Jadi harus ada sinergi yang baik dengan pemerintah. Ya, karena selama ini, mohon maaf ya, ini kan malah sebaliknya ya. Iya kan sering membuat aturan-aturan sendiri yang kemudian jadi polemik kan di masyarakat. Oke, gitu aja. Saya terus terang belum baca itu undang-undangnya only of kesehatan. Tapi kalau dengar cerita sedikit dengan penolakan ID yang mengenai perpanjangan praktek dan sebagainya, itu ya mungkin menurut saya wajar. Kenapa itu mengurangi penghasilan dari ID? Perpanjangan praktek kan bayar, kemudian ngambil spesialis kan bayar, semua bayar. Jadi kalau sampai semua dibebaskan, itu ID mungkin tidak akan terima uang, tidak ada masukan. Sedangkan sekarang kan zaman canggih, semua sudah online. Saya ngurusin NID aja online tanpa bayar sedikit pun. Ya, saya kira kali ini kita mengapresiasi pemerintah ya. Dalam hal ini Kementerian Kesehatan, artinya ini sudah mengakomodir situasi yang beredar di masyarakat terhadap isu-isu kedokteran di Indonesia, masyarakat dan lain-lain, yang selama ini dimonopoli oleh Ikatan Dokter Indonesia. Jadi saya apresiasi pemerintahan Jokowi dalam hal ini Kementerian Kesehatan.
Nah, yang perlu kita kawal saat ini adalah mensukseskan rancangan undang-undang itu, supaya secepatnya undang-undang ini bisa diterapkan dengan tadi beberapa kondisi yang diusulkan oleh pemerintah. Ya, antara lain mungkin oleh ID merasa dia dipangkas, dia punya wewenang, tapi tentu kita kan inginnya Indonesia ke depan akan lebih baik. ID pun tentu harus melakukan reformasi di dalam badan dia sendiri. Supaya apa? Dia menjalankan fungsinya disesuaikanlah dengan zaman. Entah pengurus dan apa yang harus mengikuti zaman. Mungkin ke depannya organisasi ini bukan hanya ID lagi. Terakhir kan kita sempat dengar ada satu lagi organisasi yang baru. Ayolah sama-sama anak bangsa, ID pun berpikirlah secara objektif kepada masyarakat Indonesia. Kita ingin masyarakat Indonesia kalau selanjutnya berobat, nggak usah jauh-jauh ke luar negeri. Kan di Bali juga udah mulai bangun rumah sakit internasional. Supaya apa? Kita masyarakat Indonesia kalau nggak ke luar negeri, punya keyakinan berobat di Indonesia pun akan baik. Saya kira gitu. Ya, ID kan cari duit, jadi tentu saja dia menolak undang-undang itu. Nah, seharusnya sih saya setuju banget dengan liberalisasi seperti itu, karena kan jadi semua orang bisa memberikan pelayanan kesehatan sebaik mungkin tanpa harus dimonopoli oleh ID. Yang nyatanya kan ID juga belum tentu belum tentu benar lah ya, tentu oke lah menurut saya. Inilah sebenarnya memang yang paling terganggu di MUI di MUI karena mirip-mirip itu dua ormas itu. Jadi dia memang terganggu lah di ID-nya. Ya biasa terima duit, jadi nggak ada setoran kan dulu. Tapi kalau untuk yang pertamanya sih saya rasa memang itu perlu, ya kan pendaftaran online yang pertama. Tapi untuk perpanjangan ya nggak usah lah, di online aja. Ngapain sih kejar setoran gitu, biar supaya jadi ketua ID juga nanti ya yang berkompeten lah, bukan yang mau nyari duit. Nah, itu aja lah. Yang lulusan dari luar negeri harusnya dikasih izinnya. Itu pintar-pintar itu di sini tidak diterima, bagaimana dipersulit. Sampai ada satu yang lulusan luar negeri di Singapura, ke sini ditolak, dia balik lagi ke Singapura, presidennya itu Singapurnya biayain dia sekolah, buka di situ di Singapura. Harusnya dikasih izin, itu dokter yang dari luar negeri kan nilainya bagus, bisa ajarin kalau nggak ke yang di universitas kedokterannya, bisa suruh ajarin ke sana juga, dia punya ilmunya juga. Apalagi saya tegaskan tadi itu betul juga ya. DPR sama pemerintah kita ini yang ecek-ecek kayak gitu diurusin. Sebenarnya banyak yang harus diurusin yang buat kepentingan rakyat juga, keutamaan buat rakyat, yaitu salah satunya urusan dari luar segala disiplin ilmu di sini tidak berlaku. Makanya mereka akan pergi lagi ke tempatnya. Jadi kembali lagi, coba tolong kayak gitu-gitu diperhatikan. Satu itu semacam dua ya. Obat impor pun begitu juga. Ini dokter juga yang bermain juga obat-obat impor ini. Setiap dikasih obat dokter, wah, ya kembali lagi, setiap barang masuk itu kan ada fee-nya juga. Jadi kembali lagi yang kayak gitu-gitu untuk kesehatan masyarakat juga, obat-obatan juga yang masuk dari luar itu, coba jangan ada uang-uang siluman lagi lah. Kasihan rakyat ini, obat itu sampai mahal-mahal nembus obatnya itu. Kayak BPJS ya kita tahu sendiri lah bagaimana lah. Kita juga dipersulit, kita mau ngobat mesti minta ke sini dulu, ke sana dulu. Jadi intinya yang kayak begitu-gitu diutamakan dulu lah kesejahteraan rakyatnya lah. Jangan yang kayak gini-gini ngatur tapi nggak kayak omnibus law semuanya diatur sebegitu banyak. Siapa yang buat kita mau tanya itu sebagai rakyat data itu? Begitu banyak aturan omnibus law itu sampai semuanya segala ecek-ecek juga semuanya. Siapa yang membuat? Bingung kita sebagai rakyat data ini sampai detik ini tidak ada empati dan perhatiannya kepada rakyatnya. Begitu saja, makasih. Assalamualaikum. Omnibus law kesehatan ini tentu tujuannya orientasi berpikirnya itu buat masyarakat, yaitu dengan dipermudahnya dokter mendapatkan praktek dan segala administrasi yang diperlukan, maka dokter
dokter-dokter yang baru lulus dari universitas saat ini itu bisa langsung melakukan pengabdiannya secara lengkap dokumen-dokumennya gitu. Jadi memang ini harus kita dukung. Ketika ID ada keberatan, silakan saja komisi yang DPR yang menangani bidang kesehatan memanggil ID dan dibahas secara saintifik, secara prosedural sebenarnya apa yang dikeluhkan ID ini apakah memang substantif atau hanya kekhawatiran oknum tertentu di ID yang kehilangan hegemoni kekuasaan ya. Hal-hal seperti ini kan sertifikasi hak untuk memvalidasi ini kan kadang-kadang kalau kehilangan memang menyakitkan gitu. Seperti ada lembaga dulu yang harus dia satu-satunya menentukan halal dan haram sebuah produk, sekarang tidak ya akhirnya juga nggak apa-apa juga bisa gitu. Oleh karena itu ID juga silakan dipanggil oleh DPR, dilihat apakah komponen substansinya tinggi atau 80% lebih kepada egosentris elit-elit yang ada di ID gitu. Komentar saya singkat, bubarin aja ID itu organisasi profesi yang sangat sombong, arogan sekali. Jadi bubarin aja. Terima kasih. Ya, menurut saya ID itu bukan institusi dibentuk pemerintah kali ya. ID itu semacam asosiasi atau serikat pekerja gitu ya. Menurut saya begitu. Jadi dia kayak buruh gitu, dia membuat suatu paguyuban gitu ya, serikat. Nah, dokter juga bikin suatu paguyuban gitu kan, seperti advokat juga bikin paguyuban asosiasi gitu ya. Menurut saya dia nggak bisa dibubarkan gitu ya. Nggak tahu apakah bisa dibubarkan, karena ini kalau asosiasi serikat-serikat itu kan dijamin undang-undang ya, mungkin nggak bisa dibubarkan oleh pemerintah gitu. Terima kasih. Saya kira sudah tidak zamannya ya ada ID-IDan model begini. Organisasi macam apa yang begitu berkuasa? Kita lihat selama ini apa pelayanan mediknya sudah sangat bagus. Kenapa orang Indonesia semua berobatnya ke luar negeri? Coba mikir dulu. Itu kan arogansi itu. Dalamnya isinya nggak benar itu. Nggak bisa disentuh, nggak bisa diperbaiki, maunya atur sendiri, terus maunya pegang kuasa. Itu sudah nggak zamannya. Anda itu siapa maksudnya? Hanya orang-orang yang nggak punya kemampuan aja yang berobat ke Anda, gitu loh. Dalamnya kapan ada malpraktek yang bisa menang oleh konsumer? Jadi mereka itu sudah kayak negara dalam negara, harus dieliminir itu. Makasih. ID itu organisasi apa? Ada malpraktek ya tetap aja sesama ID ya dibela. ID itu cuman komersil, perpanjang dapat uang. Kalau menurut saya kalau memang udah lebih baik ya dilanjutkan. Perlu ID dibubarkan aja, tidak perlu karena ID gunanya nggak ada untuk keperluan masyarakat apanya. Selama kalau kita ini kekurangan dokter banyak, semua dibuka sayang dokter untuk melayani masyarakat itu yang benar. Selama ini banyak masyarakat antri sampai berjam-jam karena kita kekurangan dokter, apalagi di pelosok-pelosok. ID kalau tetap ada, buat apa itu dibubarkan aja untuk yang lebih baik. Kenapa harus kita takut sama organisasi ini? Terima kasih. Itu saya tidak heran ya kalau ID tidak suka dengan undang-undang itu. Setiap kali memperpanjang surat izin praktek kita harus mengeluarkan biaya. Jadi ID itu merasa rugi, sudah mendapat uang setiap 5 tahun sekali. Selain itu banyak ada beberapa dokter Indonesia yang katanya susah mendapat izin praktek di Indonesia. Nanti ditanya kalau mau praktek itu agamanya apa, macam-macam pertanyaan. Jadi mereka ada yang praktek di Singapura. Banyak orang Indonesia itu pasien datang ke Singapura untuk berobat karena di Singapura untuk mendapat izin praktek itu lebih gampang daripada di Indonesia. Ini ID itu selalu menghambat praktek dokter, surat izin praktek, sehingga di Indonesia kekurangan dokter. Saya pikir yang ID-IDan begini sama dengan instansi-instansi yang sejenis lah, sejenis. Jadi lebih baik memang peraturan di dalam undang-undang
Cipta Kerja yang bagian yang kesehatan ini sebaiknya dikembalikan ke Kementerian Kesehatan. Namun kementerian ini tentu harus kuat ya, kompeten, kuat, transparansi, akuntabel seperti mengelola keuangan. Jadi ide-idean begini itu kalau yang bagus ya boleh direview kembali. Kalau misalnya yang tidak cocok lagi, tidak relevan dengan zaman, dan malah membuat peraturan-peraturan tentang kesehatan ini ya, baik pasien, pengobatan, kesehatan, biaya dan lain-lainnya itu malah menghambat atau memperbanyak birokrasi. Pada bagian yang perizinan praktek itu harus diperpanjang 5 tahun, itu saya sangat setuju ya. Kalau yang lain-lainnya itu saya setuju dengan yang berikutnya. Kan untuk perizinan yang harus diperpanjang 5 tahun, dievaluasi itu ya, itu memang sangat penting karena kita tidak tahu ya kompetensi seseorang, ilmu kedokterannya itu seperti apa, itu harus kita memang harus dievaluasi itu sebelum dia izin praktek gitu, karena pertama mungkin dia udah lama nggak praktek gitu ya, dia bekerja di luar pengobatan gitu, mungkin dia sebagai bekerja di perusahaan yang tidak menangani pasien gitu, tiba-tiba dia buka praktek gitu tanpa ada pembinaan selama misalnya kursus-kursus atau penyebaran ilmu, itu kan selalu ada kalau dokter yang aktif gitu ya. Nah, kalau bayangkan saja kalau misalnya ini tidak dilakukan, sekarang ini perpanjangan izin praktek itu harus mensyaratkan ada poin-poin gitu. Dia harus ikut seminar A, B, C, D, dia kumpulin semua poinnya sampai memenuhi 200 berapa poin gitu, dia baru dapat izin perpanjangan praktek gitu. Saya kira poinnya adalah memaintain bagaimana kompetensi kedokterannya jangan sampai lewat gitu. Terima kasih. Sistem perawatan kesehatan di Indonesia memang harus diubah dan harus di-upgrade sebanyak-banyaknya, karena kita tahu banyak sekali kelemahan kita, biaya pengobatan yang mahal, dokter-dokter spesialis yang masih kurang dan sebagainya. Jadi kita malah menghadapi banyak kendala seperti pasien-pasien yang terpaksa harus berobat ke luar negeri karena sistem kesehatan kita yang tidak baik. Jadi memang harus ada perubahan. Dan wajar kalau ID menolak karena ID kan selama ini memonopoli. ID adalah salah satu lembaga yang ikut terlibat dalam jeleknya sistem kesehatan kita. Jadi mestinya memang ID harus lebih lega hati, dan kalau memang revisi undang-undang tersebut baik untuk sistem kesehatan Indonesia, ya kenapa tidak? Terima kasih. Kalau ID menolak ya itu aneh gitu kan. Harusnya segala sesuatu yang mempermudah proses registrasi ataupun yang mempermudah akses masyarakat ke kesehatan kayak seumur hidup dan sebagainya itu harus didukung gitu. Nah, masalah kayak BPJS itu luar biasa, itu harus dipertahankan ya. Nah, kalau ID menolak alasannya apa? Kayak dokter lulusan luar negeri, lulusan Jerman aja bisa praktek ini, ada surat dari ID dan sebagainya, itu lucu gitu loh. ID ada apa-apanya, itu nggak benar, itu harus dibubarkan, harus bawa Menteri Kesehatan itu organisasi apa ya namanya, preman gitu ya, istilahnya itu menguasai segala macam izin kesehatan yang sangat merugikan masyarakat, menurut saya begitu. Terima kasih. Ya, kalau kita lihat dari perkembangan semua sektoral ya, bukan hanya kesehatan aja ya, itu harus ada sertifikasi ya. Jadi untuk perizinan kayak gitu itu harus ikutin suatu pelatihan ulang gitu ya, mungkin ya ikutnya pelatihan berkelanjutan lah gitu. Tapi itu di pelatihan berkelanjutan itu ya mungkin ya dari ID, tapi izin ya tetap dari menteri pemerintah gitu loh, bukan di bawah dari ID gitu. ID itu kan suatu ikatan asosiasi gitu kan. Yang menolak apa ini ID yang mana ini, jajan ID yang lama itu. Pemerintah jelas terus saja. Apa sih ID ini? Dikasih yang bagus, yang lebih ini nggak mau. Alasannya ini itu segala macam.
Saya samakan ID itu seperti pengurus PSSI yang lama. Jadi banyak mafianya. Tolong dirombak semuanya. Itu pengurusnya pada bandit semuanya, Bu. Saya salah satu pengurus ID juga. Terima kasih. Ya, itu wajar-wajar saja dan sah-sah saja itu menolak Omnibus Law tersebut, karena ya itu adalah ladang bagi ID untuk mendapatkan pundi-pundi keuntungan. Ya, secara segi sertifikasi itu memang sangat benar seperti yang dikatakan pernyataan sebelumnya, yaitu harus dilakukan sertifikasi. Namun dalam hal ini Kementerian Kesehatan harus lebih peka, setidaknya harus ada lembaga-lembaga yang kompeten untuk membuat sertifikasi, tidak hanya ID saja. Jadi kalau hanya ID saja kan jadi jatuhnya monopoli. Ya, pada wajar ID merasa omsetnya, pendapatan atau masukannya berkurang dengan adanya ancaman aturan Omnibus Law ini. Ya, saya pikir Kementerian Kesehatan harus lebih peka dan membuat regulasi secara benar. Terima kasih. Oke, ini kalau ini punya statement bahwa akan meliberalisasikan kedokteran, terlalu liberal gitu kan, terlalu bebas, dan nanti ekspektasi ke masyarakat. Sekarang aja tidak bebas pun masih banyak yang seperti Bapak tadi dibilang tadi, gelombang pertama banyak yang mencederai atau ya bikin pasien meninggal deh gitu loh. Karena ada malpraktek lah, yang apalah, yang maksudnya kalau kondisinya aja bahasanya sekarang tidak dibebaskan, tapi masih ada malpraktek. Kenapa coba ini tidak mengawasinya seperti itu? Sekarang mau dibikin simpel supaya dokter tuh mempunyai suatu kayak izin untuk bisa praktek, ya kan? Jadi tidak ada lagi bahasanya kekurangan dokter. Satu dokter jadi nanti bisa melayani mungkin bahasanya sekarang satu dokter bisa 100, mungkin dikurangi jadi bebannya jadi satu dokter bisa 10 orang atau 20 orang yang notabene mungkin lebih fokus, lebih bisa benar-benar ngasih obatnya bukan asal-asalan gitu loh. Ya kan, kenapa ini tuh bikin hal yang sesuatu yang sebenarnya tujuannya baik, tapi tanda petik kayak dipersulit gitu loh. Apa jangan-jangan setoran yang kayak model bikin izin praktek apa sih itu hilang, jadi di mata nggak bisa hidup gitu loh. Itu yang jadi pertanyaan terbesar sih gitu loh. Kalau saya rasa sih terselubungnya ada ujung-ujungnya duit sih, kalau saya bilang sih gitu loh. Ya kan, di ini gitu loh. Ya karena apa? Ya karena semua bahasanya ada praktek yang bilang tadi di Omnibus Law bilang mau dibebaskan nih, ya kan, dalam arti kata tetap perpanjang tapi bisa online, tapi kalau sistemnya nggak perlu ini lagi, nggak ada duit lagi kan yang masuk ke ID menurut saya seperti itu. Jadi menurut saya ID itu jangan cobalah bercermin bahwa Anda pun melakukan seperti ini yang berbayar apa segala pun, praktek pun masih terjadi gitu loh. Sekarang nggak dibikin simple, tapi Anda bikin sulit, jadi kelihatan kan bahwa siapa yang brengsek siapa yang enggak gitu loh. Kalau saya lihat ini kan penyakit yang sudah mengakar, jadi ID ini kan sudah terbiasa dengan otorisasi yang luar biasa, apakah itu perihal tentang pendidikan dokter spesialis dan lain segalanya. Kerajaan-kerajaan yang muncul ini kan coba aja dicek, mulai dari kakek nenek kalau sudah dokter spesialis pasti cucunya dokter spesialis juga. Sementara orang lain sangat susah untuk masuk ke sana. Jadi kuncinya di transparansi. Kalau sudah saatnya ini transparan. Saya tidak bicara lagi tentang yang tadi itu masalah kecil lah. Kalau dibicarain tentang Omnibus Law, tentang perizinan, itu bagian kecil dari problem yang terbesar di ID. Problem terbesar di ID adalah tidak ada transparansi, tidak ada fairness di sana, sehingga senioritas, sehingga kalau sudah prof di atas, ya itu sudah ibaratnya kerajaan yang nggak bisa diganggu-gugat lah. Dan ini terjadi gitu loh. Nah, dengan itu yang terjadi, saya pikir tidak gampang berkembang ilmu di Indonesia seperti itu. Artinya akan dikuasai oleh mereka-mereka saja gitu loh. Padahal kalau kita lihat kualitas manusia Indonesia itu kan banyak juga yang orang yang memang nggak mampu, dia punya keinginan besar,
Tapi karena begitu masuk di setelah selesai dokter umum, dia udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu loh. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih sudah bergabung dalam Businessman Opinion. Saya Anita Wijaya.